sedekah. Kalau ibu masak, ya, ibu kategorikan wajib. Kapan saja ibu tidak masak, maka ibu dosa. Tapi kalau ibu jadikan itu sebagai sedekah, secapek apapun ibu tetap masak. Tidak bisa masak, pasti ibu akan belajar masak. Kenapa? Karena ibu punya niat, aku pingin sedekah ke suamiku, aku pingin sedekah ke anak-anakku. Kan begitu. Harmonis nggak kira-kira rumah tangga? Harmonis. Karena kenapa? Ibu ngerasa aku ngelakuin kayak gini ibadah. Ya toh? Maka dalam hal ini, ya, seorang ibu itu mengawali dirinya dengan ibadah. Masak ibadah, resik-resik omah ibadah, kora-kora, umbang-umbang ibadah. Jadi jangan ngerasa ini kewajiban. Enggak. Kenapa? Karena kewajibannya ibu cuma satu, taat dan patuh pada suami. Maka harmonis sudah rumah tangga. Maka dalam hal yang seperti begini, ya, kehidupan rumah tangga itu pada dasarnya dimulai dari bagaimana ibu merasakan rumah tangganya itu. Selama ibu belajar untuk menjaga hati agar tidak selalu ngerasa tersakiti, maka ibu sedang belajar menata rumah tangga ibu itu yang lebih benar. Ustaz, bagaimana kalau suamiku yang memang salah? Pertanyaannya sekarang seperti ini. Kenapa dulu ibu mau dinikahi olehnya? Kan gitu. Aku tertipu, Ustaz. Iya tak? Nggak mungkin. Karena kenapa? Ya. Karena apa? Karena ketika ibu memilih dirinya untuk dinikahi, ya, itu kan karena memang ibu sudah punya keyakinan. Ibu kan tidak hidup di zaman Siti Nurbaya, toh. Meskipun film yang ibu tonton dulu Siti Nurbaya, tapi ibu tidak dalam kondisi Siti Nurbaya. Yang bapaknya dihutang, akhirnya tidak bisa nikah saja putriku Siti Nurbaya, tidak bisa. Kan gitu. Kenyataan ibu yang milih, beribu sudah siap dengan ujian rumah tangganya. Ingat, ya, Siti Asia itu tetap mulia meskipun suaminya Fir'aun. Tapi ingat, ada pula istri yang dikategorikan, ya, terlaknat dan durhaka, padahal dia adalah istri daripada Nabi Lut, Nabi Nuh. Jadi dimulai dari ibu dulu. Rumah tangga itu ruhnya ibu, ya. Ruhnya rumah tangga itu adalah seorang istri yang soleha. Ibu yang jaga harmonisnya, ibu yang harus berkompromi dengan masalahnya. Ustaz, kenapa kok hanya istri yang disuruh untuk seperti ini? Karena ibu yang sering merasakan perbandingan suasananya. Kalau laki-laki cuma ngerti pulang ke rumah, kasurku aman dah, kasurku nyaman dah, aku iso turu gak, aku iso mangan gak, begitu loh. Hal pikiran laki-laki itu cuma begitu, Bu, ketika nyampe rumah. Gitu. Nah, begitu dia sudah makan, dia sudah minum, dia sudah nyaman dengan kondisinya, dia bisa istirahat dengan baik, boleh habis itu ibu minta. Maka ibu akan perhatikan setelah menjadikan suaminya sebagai raja. Jangan minta, pokoknya aku harus diratukan terlebih dahulu. Aku nggak mau kalau sampai aku merajakan suami tapi aku diratukan. Salah ya. Paham ya? Ibu dinikahi dengan mahar. Akad yang mengikat diri ibu dengan suami itu adalah akad yang merubah hukum dari haram menjadi halal. Tanggung jawabnya bapak berpindah ke tanggung jawabnya suami, dan ibu dalam tanggung jawab dunia akhiratnya suami. Kan begitu. Maka bagaimana cara ibu membalasnya? Ibu belajar untuk menata setiap masalah yang ada dalam rumah. Gimana kiatnya? Kiatnya adalah pertama,
niatkan diri untuk tetap ibadah dalam rumah tangga. Karena ibadah yang paling banyak di dalam rumah tangga itu seorang wanita. Dia tidak perlu jihad, dia jaga rumah tangganya itu sudah jihadnya. Dia jaga kehormatan suaminya itu sudah jihadnya. Dia jaga anak-anaknya agar tetap soleh solehah itu sudah jihadnya. Kan begitu, ya. Bahkan ketika ada perempuan dalam kondisi hamil, melahirkan atau menyusui mati, langsung dapat gelar syahid dah. Dapat gelar syahid, tidak perlu pakai perang. Beda dengan suami. Ya. Suami dituntut untuk jaga apanya? Pertama, dunia dan akhiratnya istri dan anak-anaknya. Yang kedua, suami dituntut untuk apa? Untuk mencari nafkah agar istrinya mampu merasa tenang, senang, nyaman. Ya. Yang ketiga, suami dituntut untuk apa? Untuk mencari gaya pendidikan bagi keturunannya, agar keturunannya bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, suami itu adalah rumah bagi seorang istri. Ojo dibalik. Paham ya? Makanya kenapa? Di mana suami berada, di situ istri harus ada. Jangan sampai istrinya di Medan, suaminya di Jakarta. Nanti kepincut. Nah, paham tuh? Hati-hati. Makanya di mana suami pergi, disitulah istri mengikut. Karena kenapa? Karena rumahnya anak itu ada pada ibunya. Paham ya? Rumahnya anak ada pada ibunya, tapi rumahnya istri ada pada suami. Maka ketika ibu sudah menikah dengan suami ibu, jadikan itu ibadah. Ya Allah, saya sudah menikah dengan suami saya ingin beribadah bersama suami saya. Ya. Kemudian yang kedua, ajak suaminya beribadah. Ayah ya, jadi imam sholat. Ya. Aku kangen masa-masa kita dahulu, di mana sampai bisa jadi imamku. Kan gitu. Ada yakin ayah jadi imam? Iyalah ayah. Gitu kan enak. Paham ya? Sekalipun suami ibu tiba-tiba naudzubillah min dzalik, ya. Mungkin ada yang menikahi suami yang kurang beriman. Tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau ke masjid. Tapi setidaknya ibu belajar untuk meyakinkan bahwasanya ibadah itu akan bisa menjadi ladang ketentraman, ladang kenyamanan, ladang untuk mendapatkan penghasilan yang baik dari Allah, ladang berniaga dengan Allah. Ingat, setiap ibadah kita ini adalah transaksi. Transaksi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Agar apa? Agar takdir-takdir yang buruk bisa terhapuskan, terganti dengan takdir-takdir yang baik. Karena apa? Karena Allah sudah ridho. Cara mencari ridhonya Allah, perbaiki sholat kita, kan gitu. Nah, ketika ibu menemukan suami ibu tidak mau sholat, ibu datangi dulu dengan cara yang perlahan, bil hikmah. Caranya bagaimana? Mulai ngaji dulu. Ngaji, ya. Ustaz, bukankah suami itu seorang pemimpin yang harusnya mengajarkan istrinya sholat? Tidak selalu. Kalau suami memang bukan orang yang beragama awalnya. Tapi kalau sudah ibu punya kemampuan untuk seperti itu, ya, ubah suaminya dengan ketaatan yang ibu miliki. Siapa tahu hidayah muncul. Banyak kita punya jamaah. Yang pertama, suaminya tidak pernah sholat, tapi istrinya rajin pengajian, rajin nambah ilmu. Sampai akhirnya ketika nyampe di rumah menjadi seorang da'iyah, orang yang memanggil, menjadi seorang mubalighah, orang yang menyampaikan pesan. Ibu pulang ke rumah menyampaikan pesan, ayah, tahu nggak ya, tadi itu pengajiannya ya Allah ya, terangkat. Apa? Ya, masa suami itu ya, itu ternyata seorang raja yang harus benar-benar ditaati oleh istri. Oh, senang nggak suami dengarnya? Senang lah. Maka suami pasti ngomong gitu, nah bener ini Ustadz. Ingat loh ya, puji dulu suamimu. Paham?
puji dulu. Terus katanya ya Allah ya, ternyata istri itu harus benar-benar mampu untuk banyak bersedekah kepada suami melalui amal yang selalu dilakukan dalam rumah tangga. Oh jelas itu. Senang lagi kan? Senang kan suaminya? Senang. Terus ya Allah, ternyata Ustaz tadi menerangkan kalau kita ini mampu sholat berjamaah itu ternyata bisa menambah rezeki yang baik ayah. Nah, mikir ya? Iya benar sih, benar. Jadi ya, mama tuh pingin sih maghrib ini kita itu ya mungkin ya sholat berjamaah gitu. Yo kuai, boleh nggak bermanja-manja sama suami? Boleh. Harus. Bukan sekedar boleh, harus. Jadi gitu caranya Bu, bil hikmah tuh begitu. Puji dulu, baru masukkan sugestinya. Paham ya? Sugestinya apa? Ya itu tadi. Ya. Nah, katanya ya rumah tangga kita ini bisa jadi berkah kalau itu. Jadi aku tuh ya pingin sih, kangen sih bisa sholat bareng di ayah gitu. Yo kok. Kalau gitu siap-siap ya yuk. Aku tak wudhu sih. Terus gue kenang. Terus tak tunggu ya, sejadahnya tak gelar ya. Ayah gue sarung ya. Gitu. Kan? Maka apa yang terjadi? Suami insya Allah, kalau memang Allah hadirkan hidayah di hari itu, dia akan sudah pakai sarung. Dia akan sudah mulai berbersih, berbenah diri. Gitu. Dia akan mulai memimpin jadi imam sholat. Maka hadirnya sholat itu karena rajukan dari seorang istri bisa. Tapi kalau ibu nyuruh suami, ayah sholat lah, sholat, tidak akan mau. Laki-laki disuruh sholat sama seperti laki-laki disuruh nyapu. Paham ya? Tidak akan mau. Tapi kalau ibu membujuk, merajuk, ya, gitu loh. Tidak mungkin suami tidak mau. Lawang ibu loh merajuk untuk bisa membeli ini itu, suami mau belikan. Masa dikongkong sholat gak gelem? Kan gitu. Paham ya? Maka gunakan ya pesona ibu untuk merubah suami. Gitu loh. Nah begitu sudah mau sholat ya, ucapkan kata ini, ya Allah ya, kok hati itu tenang, tentram gitu. Senang aku berdoa ayah hebat. Terus ngomong begini, terima kasih ayah ya sudah jadi suamiku, sudah sayang ke aku. Lu tenanan nih lo. Jangan malu sama suami sendiri. Loh, ibu lo senang dipuji enggak? Ibu senang dipuji enggak? Saya mau tanya ya. Apakah suami enggak layak dipuji? Layak enggak dipuji? Layak. Malah lebih layak suami ibu untuk dipuji. Maka pujilah suami ibu. Dengan apa? Pujian-pujian yang membuat dirinya selalu termotivasi untuk berbuat baik. Maka ibu sudah berkompromi dengan masalah-masalah yang mungkin selama ini menjadi beban di dalam rumah tangga ibu. Paham? Ibu bilang, ternyata ayah hebat ya. Sudah jaga aku, merawat anak-anak, ya Allah. Mama senang, mama sayang, senang. Maka yang terjadi, hidayah muncul ya. Bisa jadi suami kita keras karena kita jarang melembutkan hati. Paham ya? Itu ya. Bisa jadi rumah tangga terasa panas karena seringkali hal-hal kecil, hal-hal sepele kita besar-besarkan. Yang akhirnya menyebabkan apa? Ya, masalah yang muncul silih berganti, tidak ada solusi. Kan gitu. Kalau ibu sudah melakukan begini, ya, dan ibu mulai menanamkan rasa ini jihadku ya Allah, ini ibadahku ya Allah, maka ibu berdoa, ya Allah, hadirkanlah rasa cinta di antara kami berdua. Ya Allah, hadirkanlah rasa sayang yang tak terhingga. Ya Allah, kumpulkanlah kami tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga nanti. Ya Allah,
Engkau yang membukakan pintu-pintu cinta. Maka buatlah aku terus mencintai suamiku, dan suamiku pun mencintai diriku. Ya Allah, Engkaulah pemilik hati dari suamiku, Engkaulah pemilik jiwanya, Engkaulah pemilik jasad. Maka jadikanlah semua itu juga hadir untukku. Karena ingat loh ya, kalau ingin membuat seorang makhluk Allah senang sama diri kita, minta dulu sama Allah, minta izinnya dulu. Ya Allah, aku minta izinmu ya Allah. Aku minta ridhomu ya Allah. Buatlah suamiku sayang sama aku. Maka berdoa seperti begitu diperbolehkan, malah dianjurkan. Karena kenapa? Karena kembali lagi, ujian laki-laki itu tidak hanya di dalam rumah, di luar rumah banyak. Maka jadilah ibu sebagai tempat berteduhnya laki-laki. Ibu jadilah tempat yang ketika laki-laki hadir ke dalam rumah, dia seperti anak kecil lagi. Ya. Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah datang ke dalam rumah, tidak pernah perutnya lapar Rasulullah. Selalu ketika Rasulullah pulang ke rumah, perutnya diisi oleh Sayyidah Khadijah. Makanya ada istilah kenyangkan perut suami. Sebelum Nabi Muhammad keluar rumah, kosongkan ya bawah perut suami. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah ya. Ibu pingin suami setia, lepaskan nafsunya suami dalam rumah, nafsu makannya yang di perut dan nafsu untuk seksualnya. Maka kalau sudah selesai dalam rumah, maka tidak akan ada lagi tempat laki-laki untuk bersinggah selain hanya ingin balik ke dalam rumah. Makanya kenapa Sayyidah Khadijah sangat disayang oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah berpoligami. Karena kenapa? Pertama, belum muncul perintah dari Allah untuk Rasulullah berpoligami. Ingat ya, poligami itu bukan sunnah. Ya, Rasulullah menikah itu sunnah. Ya, kita menikah juga mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ya. Poligami yang dilakukan Rasulullah atas perintah Allah. Nah, jangan sampai mengatakan poligami yang sekarang ini di zaman ini karena perintah Allah atau karena ikut Rasulullah. Kalau ikut Rasulullah kan harus ada perintah Allah dulu. Saya mau poligami karena saya mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah sendiri. Perintah ayat anak enggak. Loh, kan ada ayatnya. Fakihu masna, menikahlah 2, wasulasa 3, waruba 4. Pertanyaannya, lanjutkan itu ayat yang selanjutnya itu. Kelanjutannya apa? Kalau engkau tidak bisa adil, cukup 1. Berarti ayat poligami itu sebenarnya cuma nyuruh nikah 1. Bukan nyuruh nikah 2, 3, 4. Songong kok. Paham ya? Itu tujuannya biar kenapa? Biar kita ini mampu untuk berbuat adil pada istri sendiri ya. Nah, gimana caranya? Ibu belajar, tambah ilmu ya. Begitu. Ibu berdoa, ibu minta pada Allah hadirkan cinta. Ibu minta ridhonya Allah agar suami bisa cinta pada ibu. Tapi ingat, jaga rasa cintanya suami dengan cara bagaimana? Ibu pelajari cara-cara membahagiakan suami. Maka ibu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kurangi tuntutan, ikuti banyak tuntunan. Kurangi apa? Tuntutan, ikuti banyak tuntunan. Mana nih tuntunan-tuntunan yang baik nih? Yang menuntun saya pada kebaikan rumah tangga ini mana nih? Apa ini? Bawa. Jangan hanya sekedar menuntut. Ayah, leher mamah rasanya ringan. Kenapa? Gak ada berlian.
Suami bingung. Ya. Katanya ayah kalau menikahi aku dulu, ayah mengatakan, kan kuberikan engkau sebongkah berlian sayang aku. Tapi ingat loh, lanjutannya kan apa? Bukanlah bang toib. Gitu. Paham ya? Mau? Suami 3 tahun gak pulang-pulang, memang dia mau berlian. Tapi ingat, dengan madu asli, bukan madu murni. Beda madu asli sama madu murni. Oh, suami bawa yang mana? Madu murni apa madu asli? Gak mau. Saya mau tanya, ibu pengen dibawakan yang mana? Madu asli apa madu murni? Hah? Gak mau. Hah? Gak mau madu? Nah, harusnya ibu jawab, bawakan saja madu murni. Kenapa? Karena madu asli bahaya. Paham ya? Jadi rumah tangga itu ya Bu ya, suami istri ngumpul, rezeki biasa saja itu memang fitrahnya. Itu fitrah loh. Paham ya? Tapi suami keluar rumah, lama jarang pulang, memang rezekinya besar. Tapi ibu jarang ketemu. Paham ya? Itu memang sudah ujiannya begitu, itu fitrah. Ya. Jadi ibu lebih senang yang mana? Yang sering ketemu atau yang jarang ketemu? Yang sering ketemu rezekinya banyak. Maka belajar bersyukur. Karena itulah yang menyebabkan rezeki yang ibu miliki itu terasa banyak. Meskipun suami hanya bisa memberikan 50.000. Saya mau tanya, 50.000 itu banyak enggak bagi seorang istri? Hah? Banyak apa sedikit? Hah? Kurang syukurnya. Kalau ibu belajar mensyukuri yang 50.000, akan datang yang 500.000, akan datang yang 5 juta. Lawang ibu loh dikasih yang 50.000 saja sudah tidak bersyukur, apalagi ketemu 500.000. Hah? Nah, iya. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak mampu untuk menjadikan sesuatu yang kecil itu kesyukuran, maka yang datang yang besar pun juga tidak akan pernah bersyukur. Istilahnya begini, ya, penghasilan Honda Beat, tapi kendaraan yang ingin dimiliki R3. Penghasilannya R3, sing pingin dipunyai Alfa. Paham dong? Itu namanya orang yang kurang bersyukur. Jadi